siang, selamat malam. Selamat bertemu kembali, teman. Saya tiba-tiba kok ya pikir ya, dari mana sih manusia itu punya rasa benci itu ya? Atau sebaliknya, manusia punya rasa suka atau kebalikan dari benci apa ya? Saya belum dapat ya. Benci lawan katanya ya mungkin suka lah. Tapi kalau suka lawan katanya benci enggak juga ya. Orang yang tidak suka dengan orang lain kan tidak berarti benci. Kalau benci sudah pasti tidak suka. Itu kalau terhadap manusia ya. Ya, dengan makanan juga bisa juga sih ya. Tapi gini, dari mana kita tahu kalau ada seseorang itu membenci kita? Ya karena kita tidak pernah tahu persis apa yang ada dalam pikiran orang ya. Jadi ketika kita menilai seseorang itu, apakah seseorang itu membenci kita atau kita mengatakan ada orang yang membenci saya. Itu pun kata-kata ada orang yang membenci saya juga nggak jelas siapa orangnya. Tapi katakanlah ada orang yang membenci saya. Pertanyaannya dari mana saya tahu kalau orang itu membenci saya? Padahal kita tidak tahu isi pikirannya terhadap orang itu, terhadap kita. Ya kita hanya bisa meraba ya. Nah, ada peristiwa yang atau katakanlah sebuah cerita lah, bukan peristiwa. Ada seseorang memberitahu temannya, tahukah kamu bahwa kamu dibenci oleh si A? Gitu ya. Yang diberitahu juga bingung, saya tidak merasa dibenci dia. Yang temannya memberitahu, oh ya, dia tidak suka kamu, membenci kamu karena dia pernah mengungkapkan isi pikirannya bahwa dia tidak suka dengan Anda, benci dengan Anda. Ya yang orang yang diberitahu teman, ya selama saya tidak memberikan apa dampak dari saya tidak peduli orang membenci saya. Apakah membenci saya karena perilaku saya, pemikiran saya, kelakuan saya? Ya selama dia tidak memberitahu apa yang salah dari diri saya tidak tahu alasan dia membenci. Kalaupun itu membencinya hanya dalam pikiran dia, ya sudah, tidak peduli saya. Nah, maka membenci itu kan kita harus bertanya munculnya dari mana gitu ya. Kita dari diri kita sendirilah. Bentuk kebencian itu seperti apa ya? Kadang-kadang antara benci dan suka itu kadang-kadang juga tipis ya, karena ungkapan kebencian umumnya ya, ungkapan kebencian itu dampaknya negatif. Tapi ungkapan rasa suka atau cinta lah gitu ya, sebagai lawan kata dari benci, itu juga bisa berlebihan dan bahkan tersamar tindakannya seperti orang membenci gitu ya. Membatasi orang atau tidak suka dengan sikap orang lain kan justru karena dia suka. Dia marah atas sikap orang lain karena dia suka. Tapi kita balik sekarang, kalau kita membenci seorang, adakah tindakan dari orang lain yang dibenci itu menjadi dinilai positif? Saya rasa hampir tidak ada ya. Nah memang masalah kebencian itu memang rumit. Karena kita juga
mencoba mencari ya, orang benci itu sebabnya apa ya. Dia membenci atau tidak membenci itu juga apa keuntungannya gitu ya. Kalau saya membenci dia untungnya seperti ini, kalau tidak membenci untungnya seperti ini. Kalau setahu saya sih membenci itu nggak ada untungnya. Ya kalau kebencian itu pernah diajarkan di dalam diri Anda, cobalah di uninstall aja itu apa perasaan-perasaan benci. Karena setahu saya itu rasa benci itu biasanya diajarkan. Jadi dia nggak mungkin dalam otak pikiran kita itu diinstal rasa benci dengan sendirinya. Mungkin ada beberapa juga yang sebagai tanggapan apa pengalaman hidupnya ada, terus dia timbul rasa benci. Ya ini ada yang wajar lah, ada orang merasa tidak suka tapi tidak ini agak repot juga antara tidak suka dengan benci itu ada bedanya gitu ya. Misal nih, kita tidak suka seseorang memakai baju tertentu, ya sudah, tapi kan tidak berarti benci. Tapi kalau benci itu apapun yang dipakai seseorang menjadi tidak suka. Nah, ini sebagai pancingan aja. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain, silahkan komentar. Ya, nanti kapan-kapan lah. Kalau saya jawab, kalau enggak ya kapan-kapan kita diskusi online lah, atau ya jawab-jawaban lewat video juga bisa lah. Jadi hanya itu aja dulu deh. Terima kasih.